Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Zanubata Syaumisati dengan NIM 2011-90-255 dari kelas PAIH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Transformasi Pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Mujtahidin Melarak Ponorogo saat masa pandemi COVID-19 dalam perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan. Transformasi sendiri merupakan sebuah proses penciptaan hal baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses dalam transformasi juga dapat dimaknai sebagai perubahan yang mempunyai sifat mendalam dan menuntut cara yang baru dalam berpikir dan bertindak. Ruang lingkup transformasi tidak terkoneksi dengan masa lalu, namun terkoneksi dengan dikembalikannya ke awal perubahan. Perubahan dalam transformasi dikarenakan adanya tuntutan perubahan pada teknologi. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia. Dalam proses menjadikan manusia, pendidikan tidak dapat terlepas dari permasalahan sosial yang terjadi. Oleh sebab itu, pendidikan selain digunakan sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan, juga mampu membekali pada kehidupan sosial. Jadinya, proses pendidikan merupakan meninggalkan cara dan aktivitas dehumanisasi menuju cara dengan proses humanisasi. Proses pergantian dan perubahan ini diharapkan mampu menjadi proses transformasi sosial menuju ke arah perubahan yang lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat segala aspek dalam kehidupan manusia banyak mengalami perubahan. Di antaranya, teknologi, ekonomi, politik, dan lebih khususnya itu adalah pendidikan. Perubahan tersebut mengharuskan kita untuk mempersiapkan diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus mempelajari hal-hal yang baru. Pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba. Tidak jarang membuat guru dan siswa kaget, termasuk orang tua bahkan semua masyarakat sekitar. Inovasi pendidikan daring menjadi upaya strategis dalam mengoptimalkan kualitas pendidikan. Dibutuhkan solusi yang progresif serta terobosan baru dalam memecahkan kebuntuan bagi kaum terdidik agar lebih mampu menghadapi dinamika perubahan zaman yang identik dengan inovasi teknologi, sehingga lebih produktif dan memiliki daya saing yang mumpuni. Selain itu, para stakeholder pendidikan juga harus lincah dalam menyesuaikan diri dengan perangkat pendukung teknologi agar tidak gagap dalam praktik. Di Madrasah Aliyah Nurul Mujtahidin telah terbentuk berbagai kebiasaan yang membudaya dan telah berlangsung secara turun-temurun. Namun, semenjak adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, budaya yang telah terbentuk tersebut kini mulai luntur. Hal ini dikarenakan madrasah mengadakan pembelajaran secara daring, sehingga tidak terjadi interaksi secara langsung antar sama warga madrasah untuk menerapkan budaya tersebut. Berikut ini kultur yang telah membudaya di madrasah tersebut, antara lain budaya pengalaman 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, penyambutan rutin siswa, berpakaian rapi dan sopan, pelaksanaan upacara bendera, kegiatan muhadoroh, kegiatan Jumat bersih, kegiatan kelas meeting, sholat duha dan zuhur berjamaah, serta peringatan hari besar dalam Islam dan lain sebagainya. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, proses pembelajaran di MA Nurul Mujtahidin yang awalnya dilakukan daring secara penuh, untuk sekarang sudah mengadakan PTM atau pertemuan tatap muka, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Hal ini dipertimbangkan karena mayoritas warga madrasahnya sudah divaksin serta kasus penyebaran COVID-19 di Ponorogo sudah menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di madrasah tersebut dilakukan secara luring maupun daring atau blended learning. Dengan strategi blended learning ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan menjangkau siswa untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi dan teknologi untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Penggunaan strategi blended learning di MA Nurul Mujtahidin
terhadap hasil pembelajaran siswanya berlangsung cukup efektif. Ketika melakukan pembelajaran secara daring, tentunya membutuhkan media sebagai sarana komunikasi dalam proses pembelajaran. Untuk pembelajaran daring, proses pembelajaran dilangsungkan melalui platform WhatsApp. Sedangkan saat luring, pembelajaran hanya berlangsung selama 1 jam, misalnya jam 8 sampai jam 9 untuk satu pertemuan. Sedangkan untuk saat ini, madrasah masih menggunakan RPP darurat COVID-19. Saat pandemi COVID ini juga, guru mengalami beberapa kendala dalam proses penilaian peserta didik, baik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, maupun penilaian keterampilan. Beberapa aspek penilaian peserta didik belum dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan tugas yang dikirim oleh siswa belum tentu hasil pekerjaan siswa itu sendiri. Dalam pengimplementasian model blended learning ini, guru memadukan penilaian siswa baik pembelajaran luring maupun daring. Saat pembelajaran luring, guru bisa secara langsung mengolah ketiga aspek penilaian tersebut sesuai dengan data yang ada di lapangan. Sedangkan saat pembelajaran daring, penilaian sikap diambil guru ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung seperti keaktifan siswa dalam bertanya dan juga kehadiran siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian pada penilaian pengetahuan yang dilakukan oleh guru yaitu dengan cara memberikan soal melalui grup WhatsApp. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi yang disampaikan selama proses belajar daring berlangsung. Namun dalam penilaian pengetahuan dan psikomotorik, guru belum bisa menilai peserta didik dengan baik, dikarenakan guru tidak tahu hasil tugas siswa tersebut dikerjakan oleh siswa itu sendiri atau oleh orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.